Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait analisis kinerja pegawai bank syariah terhadap kepuasan nasabah dengan menggunakan Importance Performance Analysis. Saya Umaira akan menjelaskan pengertian dari analisis IPA dan contoh kasus analisis IPA. Analisis IPA atau Important Performance Analysis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan dengan cara mengukur tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Tingkat kepentingan merupakan seberapa penting atribut pelayanan perusahaan bagi pelanggan, sedangkan tingkat pelaksanaan adalah kinerja yang dilakukan perusahaan. Pada analisis IPA, indikator yang banyak digunakan adalah indikator SERVQUAL. Nah, indikator SERVQUAL ini terdiri dari 5 item. Yang pertama yaitu tangibles, yang kedua reliability, yang ketiga assurance, yang keempat responsiveness, dan yang kelima adalah MT. Kemudian terkait contoh kasus penggunaan analisis IPA. Yang pertama yaitu apa yang orang rasakan mengenai fasilitas yang ada di bank syariah. Yang kedua yaitu analisis kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, kepuasan pelanggan restoran terhadap kualitas rasa makanan. Yang keempat, analisis kualitas kinerja karyawan pada toko swalayan. Dan yang kelima, bagaimana kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Zahra Anissa. Selanjutnya, saya Zahra Anissa akan menjelaskan tentang dimensi yang dianalisis. 1. Tangibles. Terdiri dari 1. Bank memiliki peralatan yang mudah diakses. 2. Karyawan bank sopan dan berpakaian rapi. 3. Fitur fisik bank secara visual menarik. 4. Bank mudah untuk diakses. Yang kedua ada reliability, terdiri dari 5. Ketika bank berjanji untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, bank berhasil melakukannya. 6. Bank menyimpan catatan transaksi nasabah dengan benar. 7. Layanan bank bebas dari kesalahan. Yang ketiga ada responsiveness, terdiri dari 8. Bank memiliki jam kerja yang nyaman. 9. Kecepatan dalam pemberian layanan. 10. Ketika nasabah memiliki masalah, bank akan melakukan yang terbaik dalam menyelesaikannya. Yang keempat ada asuransi, terdiri dari 11. Karyawan bank melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan produk dan layanan. 12. Ada transparansi dan kejelasan mengenai produk, layanan, dan biaya. 13. Kerahasiaan. Yang terakhir, nomor 5, empati. Terdiri dari 14. Karyawan ramah dan sopan. 15. Karyawan bank memberikan perhatian kepada nasabah secara individu. 16. Karyawan bank memahami kebutuhan spesifik nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Galuh. Kepada Galuh dipersilakan. Saya Galuh Eskarsari. Di sini saya akan menjelaskan tentang data performance dan importance. Di sini tersedia gambar data mentah dan data siap serta diagram IPA. Data siap diperoleh dari data mentah yang diolah dengan mencari rata-rata dan dijadikan increase desimal. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis IPA menggunakan Excel. Yang pertama, menghitung rata-rata menggunakan rumus average. Kedua, copy, paste and values dengan memblok semua rata-rata, kemudian copy, lalu letakkan di kolom rata-rata values, kemudian klik kanan, paste spesial, lalu pilih yang values atau paste values. Yang ketiga, buat data siap olah di sheet baru. Pada kolom pertama, di nomor 11, merupakan banyaknya pertanyaan. Yang kedua, lalu buat kolom performance dan importance. Performance ini berasal dari
P1 sampai P16. Kemudian blok rata-rata values dari P1 sampai P16, lalu kemudian copy dan diletakkan di tab data siap olah dan dipaste yang transpose agar datanya ke bawah atau vertikal. Kemudian yang importance didapatkan dari I1 sampai I16, lalu copy dan diletakkan di bagian cell importance, lalu paste transpose. Kemudian dijadikan tampilannya 2 desimal agar lebih seragam. Caranya diblok semua, kemudian increase desimal. Kemudian data ini siap untuk diolah menjadi kuadran-kuadran di diagram IPA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amara. Saya Amara Hasna Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Galuh Ayu. Yang keempat, langkah-langkah Microsoft Excel. Pencet klik insert, lalu card, lalu scatter. Kemudian jika di bagian judul diagram tertulis importance, berarti sumbu vertikal adalah importance dan sumbu horizontalnya performance. Lalu diberikan keterangan di sumbu vertikal dan horizontal, importance dan performance. Yang kelima, membuat batasan nilai di sumbu horizontal dan vertikal. Caranya klik baris bawah diagram lalu klik kanan format axis. Minimumnya diganti 2,1 dan maksimalnya 3,1. Setelah mengetikkan angka, tekan tombol tab di keyboard agar terlihat perubahannya di diagram dan melakukan sebaliknya jika ingin mengetik sumbu vertikal. Maka dari sini kita sudah mendapatkan cutter plotnya. 6. Hapus garis-garis vertikal dan horizontal di dalam area diagram. Caranya klik pada garis, lalu setelah garis diklik atau tekan delete di keyboard untuk menghapus. Kemudian begitu juga dengan garis yang vertikal. Selanjutnya, langkah-langkah Microsoft Excel, cara membuat scatter agar memiliki kuadran. Yang pertama, hitung rata-rata performance dan importance. Yang kedua, membuat titik koordinat, yakni pada sumbu X dan Y. Yang ketiga, setelah itu membuat titik di diagram berdasarkan titik koordinatnya. Caranya klik kanan, lalu select data. Selanjutnya, setelah muncul legend entries, klik add. Kemudian muncul edit series. Setelah itu klik series name, klik sumbu X, dan yang terakhir enter. Pada series X values, klik nilai-nilai pada X series yang terdapat pada sumbu X di titik koordinat. Setelah itu klik enter. Pada series Y values, klik nilai-nilai pada Y series yang terdapat pada sumbu Y di titik koordinat. Kemudian klik OK. Selanjutnya untuk menambah sumbu Y, maka bisa menggunakan cara yang sama dengan di atas. Selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh Azuratul Syifa. Ya, saya Azuratul Syifa Widayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Amara. Yang keempat itu membuat garis berdasarkan titik-titik baru di sumbu horizontal dan vertikal. Caranya klik titik yang sudah terselect, kemudian buat garisnya dengan cara klik kanan, format data series, klik fill, klik marker, pada fill klik no fill, kemudian pada line klik solid line. Pilih warna garis yang sesuai dengan yang diinginkan, kemudian klik OK. Yang kelima, membuat border di atas dan kanan. Caranya, klik kanan, format plot area, pilih border, klik solid line, pilih warna garis yang diinginkan, klik OK. Nah, berikut merupakan diagram data analisis IPA. Penjelasannya, pada kuadran 1, itu prioritas utama. Pada kuadran 1 memiliki tingkat importance yang tinggi, namun tingkat performance kinerja rendah. Pada kuadran ini,
terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan nasabah akan, tetapi kinerja karyawan bank dinilai belum memuaskan, sehingga pihak bank perlu berkonsentrasi untuk mengalokasikan sumber dayanya guna meningkatkan performa yang masuk pada kuadran ini. Pada kuadran 1 terdapat nomor atribut 3, 7, 8, 15, dan 16. Pada atribut nomor 3 yaitu fitur fisik bank secara visual menarik. Yang ke-7 layanan bank bebas dari kesalahan. Yang ke-8 bank memiliki jam kerja yang nyaman. Yang 15 itu karyawan bank memberikan perhatian kepada nasabah secara individual. Dan yang terakhir ke-16 itu ada karyawan bank memahami kebutuhan spesifik nasabah. Kemudian kuadran 2 yaitu dipertahankan. Pada kuadran 2 memiliki tingkat importance yang tinggi dan tingkat performance yang tinggi juga, maka harus dipertahankan. Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan nasabah, sehingga pihak bank harus mempertahankan prestasi kinerja tersebut. Pada kuadran 2 itu terdapat nomor atribut 2, 9, 11, dan 14. Pada nomor 2 itu karyawan bank sopan dan berpakaian rapi. Nomor 9, kecepatan dalam pemberian layanan. Yang ke-11 itu karyawan bank melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan produk dan layanan. Serta yang terakhir nomor 14 yaitu karyawan ramah dan sopan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuni Lestari. Kepada Yuni, dipersilahkan. Selanjutnya, saya Yuni Lestari akan melanjutkan presentasi pada penjelasan diagram. Yang ketiga ada kuadran 3, yaitu prioritas rendah. Pada kuadran 3 memiliki tingkat importance yang rendah dan tingkat performance yang rendah pula. Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap mempunyai tingkat kinerja yang rendah, tetapi tidak terlalu penting dan tidak terlalu diharapkan oleh nasabah, sehingga bank tidak perlu memprioritaskan atau memberikan perhatian lebih pada faktor-faktor tersebut. Atribut analisis yang berada pada kuadran 3 yaitu nomor 5, ketika bank berjanji untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, bank berhasil melakukannya. Dan nomor 6 yaitu bank menyimpan catatan transaksi nasabah dengan benar. Kemudian yang terakhir adalah kuadran keempat yaitu berlebihan. Pada kuadran 4 memiliki tingkat performance yang tinggi dan tingkat importance yang rendah. Pada kuadran ini sumber dayanya bisa dialihkan untuk hal yang lain atau untuk concentrate here atau prioritas utama. Atribut analisis yang berada pada kuadran 4 yaitu nomor 1, bank memiliki peralatan yang mudah diakses. Nomor 4, bank mudah diakses. Nomor 10, ketika nasabah memiliki masalah, bank akan melakukan yang terbaik dalam menyelesaikannya. Nomor 12, ada transparansi dan kejelasan mengenai produk, layanan, dan biaya. Dan yang terakhir nomor 13 yaitu kerahasiaan. Kemudian yang terakhir adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa atribut yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan adalah kuadran 1, yaitu pada atribut nomor 3, fitur fisik bank secara visual menarik. Nomor 7, layanan bank bebas dari kesalahan. Nomor 8, bank memiliki jam kerja yang nyaman. Nomor 15, karyawan bank memberikan perhatian kepada nasabah secara individual. Dan yang terakhir nomor 16 yaitu karyawan bank memahami kebutuhan spesifik nasabah. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.